selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan lanjut materi persamaan nilai mutlak. Pertama, kita akan belajar konsep persamaan nilai mutlak. Nah, apa itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Variabel, tahu ya, variabel itu contohnya variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, contoh beberapa persamaan nilai mutlak. Ada nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian yang B, yang kedua, nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 3 dikurang X. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan negatif 4x ditambah 3. Ini beberapa contoh dari persamaan nilai mutlak. Nah, kita lanjut ke bentuk umum persamaan nilai mutlak. Bentuk umumnya ada 3 ya. Salah satunya ini. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar atau sama dengan 0. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi dua-duanya fungsi fx dan gx sama-sama punya nilai mutlak. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx. Di sini gx tidak ada tanda nilai mutlak. Dengan syarat gx lebih besar atau sama dengan 0. Nah, itu bentuk umum dari persamaan nilai mutlak, ada 3. Nanti kita akan pelajari. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan nilai mutlak. Apa itu penyelesaian persamaan nilai mutlak? Penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Jadi kita akan cari bilangan dari variabel penggantinya itu ya, berapa sehingga persamaan menjadi benar. Contohnya, penyelesaian persamaan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Ini kalau dalam kalimat sehari-hari, nilai mutlak berapa dikurang 2 sama dengan 3. Nah, nilai mutlak berapa dikurang 2 sama dengan 3? Salah satunya, iya, 5. Karena nilai mutlak 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan satu lagi berapa kira-kira? Iya, negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 dikurang 2, negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, 5 dan negatif 1. Ini benar karena pernyataan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nilai benar. Yang satu lagi, negatif 1, nilai mutlak negatif 1 dikurang 2 sama dengan 3. Juga bernilai benar. Nah, itu yang dimaksud penyelesaian persamaan nilai mutlak ya. Menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita punya 3 cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Dan terakhir, menggunakan grafik. Nanti akan diberikan contoh dari 3 cara ini, mana yang lebih praktis kita gunakan. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Contoh ini akan kita kerjakan menggunakan 3 cara. Menggunakan definisi mutlak sebagai jarak, kemudian dengan definisi nilai mutlak, dan dengan grafik. Nah, yang pertama kita menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kalau kita terjemahkan soal ini, nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3, jarak bilangan X dari 2 adalah 3. Nah, kita buat garis bilangan biar lebih mudah. Di sini ditulis
bilangan 2. Karena jarak bilangan X dari 2 adalah 3. Berarti dari sini harus 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini juga di sebelah sini, sebelah kanan, kiri dan kanan, ini juga 3, 1, 2, 3. Oke, sampai sini 3. Nah, di sini berarti berapa? Di sini juga berapa? Nah, kita gunakan garis bilangan. Karena di sini 2, berarti sebelum 2 1, sebelum 1 0. Sini berarti bilangan negatif, yaitu negatif 1. Nah, yang di sebelah kanan, karena ini 2, setelah 2 3, setelah 3 4, dan setelah 4 berarti 5. Nah, ini jawabannya. Berarti penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, ini jawabannya. Yang kedua, kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, contohnya masih soal yang sama. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kita gunakan definisi nilai mutlak. X dikurang 2 sama dengan, sesuai definisi nilai mutlak. Nah, X dikurang 2 sama dengan 3. Atau X dikurang 2 sama dengan negatif 3. Kita gunakan tanda jika dan hanya jika. X sama dengan 3 ditambah 2, pindah ruas ya, sehingga X sama dengan 5. Yang satunya lagi, X sama dengan negatif 3 pindah, jadi ditambah 2, jadi X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, ini menggunakan definisi nilai mutlak. Cara ketiga yaitu menggunakan grafik. Nah, di sini nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kita misalkan Y1 nilai mutlak X dikurang 2 dan Y2 sama dengan 3. Ini sudah dibuat grafiknya. Cara membuat grafiknya sudah dipelajari. Ini kita tambahkan. Nah, ini adalah Y1 nilai mutlak X dikurang 2 dan ini Y2 nya yaitu 3. Kita cari titik potong. Ini gambar yang Y1 yaitu nilai mutlak X dikurang 2. Yang ini garis Y2 sama dengan 3. Kita cari titik potong sehingga didapatkan 5 dan negatif 1. Jadi itu jawabannya. Sehingga penyelesaiannya ini nilai X-nya sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ada 4 soal. Ini semuanya akan kita kerjakan menggunakan definisi dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak. Soal pertama, nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Nah, karena menggunakan definisi nilai mutlak, maka kita jadikan 5 ini satu positif, satu negatif. Jadi X dikurang 3 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 ditambah 3. Jadi X-nya 8. Satu lagi, atau yang ini X dikurang 3 sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 ya, tambah 3. Jadi X sama dengan negatif 5 tambah 3 ya, negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yang kecil dulu ya. Yang
kecil dulu, yaitu negatif 2,8. Ini jawaban soal nomor 1. Baik, nomor 2, negatif 3 dikali nilai mutlak 5 dikurang Y sama dengan negatif 6. Nah, soal seperti ini tidak bisa langsung kita kerjakan, tapi kita sederhanakan dulu soalnya. Ini tetap kita bentuk umum persamaan, kita ubah ke bentuk umum persamaan nilai mutlak dulu, baru bisa diselesaikan. Sama dengan negatif 6 tetap, negatif 3 pindah ke sini jadi dibagi negatif 3. Jadi nilai mutlak 5 dikurang Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, ya 2. Nah, soal seperti ini yang baru bisa kita selesaikan menggunakan definisi. 2 sama dengan 2. Jadi negatif Y sama dengan 2 dikurang 5. Jadi negatif Y sama dengan negatif 3. Maka Y sama dengan 3. Atau satu lagi, 5 dikurang Y sama dengan negatif 2. Kita ambil yang negatif. Negatif Y sama dengan negatif 2 dikurang 5. Negatif Y sama dengan negatif 7. Maka Y sama dengan 7. Jadi dapat hasilnya 3,7. Ya, 3. Nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan nilai mutlak x ditambah 4. Kita gunakan cara yang sama, yaitu definisi nilai mutlak. Sehingga 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4 dan negatif x ditambah 4. Kita keluarkan dari turun, jadi negatif x dikurang 4. Oke, ini dulu. 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Yang variabel x kita pindahkan ke luas kiri. Jadi 2x dikurang x. Ini tetap 16 jadi negatif 16. 2x dikurang x, ya x. 4 dikurang 16, ya negatif 12. Atau yang satu lagi, 2x ditambah 16 sama dengan negatif x dikurang 4. Jadi 2x ditambah x, ada negatif pindah jadi positif. Negatif 4 dikurang 16. 2x ditambah x, ya 3x. Negatif 4 dikurang 16, ya negatif 20. Jadi x sama dengan negatif 20 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yang paling kecil ya, ini dulu negatif 12, negatif 20 per 3. Negatif 20 per 3 itu kan negatif 7, negatif 6, 2 per 3. Jadi yang besar daripada negatif 12. Soal keempat, nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Soal ini berbeda dengan soal yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 3 ini kan sama-sama nilai mutlak luas kiri maupun luas kanan. Yang ini luas kanannya tidak menggunakan nilai mutlak. Nah, cara menyelesaikannya berbeda dengan cara sebelumnya. Tetap menggunakan definisi nilai mutlak caranya, tapi ada sedikit perbedaan. Ini menggunakan definisi x ditambah 4, satu lagi negatif x dikurang 4. Nah, ada syaratnya ya. Ini untuk x lebih dari atau sama dengan, kita lihat soalnya. Ini 2x ditambah 16, x-nya berapa? Kita cari di sini. 2x ditambah 16, cari nilai pembuat nol fungsi ya. Jadi 2x sama dengan negatif 16, maka x sama dengan negatif 8. Nah ini
Jadi X lebih dari atau sama dengan negatif 8. Ingat cara fungsi nilai mutlak yang menggunakan definisi nilai mutlak ya. Yang materi sebelumnya ada kaitannya. Ini kan sesuai definisi nilai mutlak. Dan yang di bawahnya untuk X kurang dari negatif 8. Oke? Nah, yang pertama ini dulu. 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Sama seperti tadi ya. 2x dikurang x sama dengan 4 dikurang 16. X sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 ini apakah lebih besar atau sama dengan negatif 8? Tidak ya. Ini lebih kecil dari negatif 8. Berarti ini tidak memenuhi. Oke, yang satu lagi. Ini Ibu hapus ya. Ini tandanya jika 2x ditambah 16 sama dengan negatif x dikurang 4. Jadi 2x ditambah x sama dengan negatif 4 dikurang 16. Jadi 3x sama dengan negatif 20. Jadi x sama dengan negatif 20 per 3 atau negatif 6 2 per 3. Apakah lebih kecil dari negatif 8 sesuai syarat? Negatif 6 2 per 3 lebih kecil? Tidak ya. Negatif 6 2 per 3 itu lebih besar daripada negatif 8. Jadi ini juga tidak memenuhi. Nah, jadi penyelesaiannya karena tidak ada yang memenuhi berarti himpunan kosong. Baik. Itu contoh-contoh dari penyelesaian nilai mutlak. Silakan dipelajari. Kemudian setelah ini akan diberikan latihan, akan diberikan kuis. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Ibu ya. Sekian untuk materi hari ini mengenai persamaan nilai mutlak. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak.